Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2106 sampai bab 2110. Kata-kata Fei Suebin yang waktunya hampir habis membuat Fei Sanhai semakin khawatir. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Fei Suebin, kami telah mengirim begitu banyak orang dan menawarkan begitu banyak hadiah. Namun kami belum menemukan petunjuk apapun. Tidak, Fei Suebin berkata, orang-orang kami dan orang-orang dari geng di New York, orang-orang hampir menggali seluruh New York, tetapi tidak ada petunjuk. Fei Sanhai dengan marah berteriak, mereka semua adalah sekelompok pecundang, terutama para petugas intelijen, yang biasanya memiliki begitu banyak uang untuk dinafkahi mereka. Biarkan saja mereka itu memainkan peran pada saat kritis, tetapi saat ini, mereka lebih tidak berguna. Fei Suebin berkata tanpa daya, ayah, Anda tidak dapat menyalahkan personel intelijen kami kali ini. Alasan utamanya adalah itu para penculiknya terlalu licik. Mereka benar-benar tidak ada satu petunjuk pun yang tersisa. Yang pandai dilakukan petugas intelijen adalah mengikuti tanaman merambat dan mengupas kepompongnya. Tapi premisnya pasti ada tanaman merambat yang harus disentuh dan ada helai yang harus dicabut. Belum lagi petugas intelijen kita, bahkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, ada juga banyak kasus tanpa kepala yang belum memiliki petunjuk. Fei Sanhai tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ngomong-ngomong, apa yang terjadi? Kata polisi, bukankah itu Li Yalin seorang detektif Tiongkok? Dia juga telah menyelidiki. Mengapa dia datang? Belum ada pergerakan. Fei Suebin berkata dengan marah, saya belum menghubungi Li Yalin, dan saya tidak bisa buang air kecil di panci yang sama dengan orang ini. Fei Sanhai bertanya dengan dingin, Li Yalin sepertinya bersama An Chong Qiu dari keluarga An, sangat dekat. Ya, Fei Suebin mengangguk dan berkata, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan An Chong Qiu. Fei Sanhai memerintahkan, hubungi dia dan minta dia untuk mengetahui apakah polisi telah menemukan sesuatu. Jika kita dapat menemukan penculiknya, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi jika kita tidak dapat menemukannya, jika kita ingin Hao yang selamat, pertama-tama kita harus memberikan cryptocurrency senilai 200 miliar dolar yang diinginkan penculiknya. Jika uang itu benar-benar diserahkan, pada akhirnya kita tidak akan bisa menangkapnya. Jika seseorang mendapatkannya, akan sulit untuk mendapatkan kembali uangnya. Benda itu sepenuhnya anonim. Hanya serangkaian data terenkripsi. Siapapun yang mendapatkannya dapat menaruhnya online untuk transaksi anonim. Fei Suebin berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti, ayah. Aku akan menelepon Li Yalin sebentar lagi. Fei Sanhai memandangnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan serius, Suebin, ketika masalah ini berkembang hingga titik ini, kamu dan aku harus siap secara mental. Fei Suebin ekspresinya adalah terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, ayah, apa maksudmu? Fei Sanhai tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan serius, bersiaplah agar Hao Yang tidak kembali. Mendengar ini, wajah Fei Suebin langsung berubah menjadi pucat, bibirnya bergetar dan dia berkata, ayah, orang lain hanya mencari uang, jadi dia tidak akan membunuhnya, kan? Fei Sanhai menghela nafas dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya, Suebin, tahukah kamu apa dampak negatif terbesar yang dialami keluarga Fei karena kakekmu sudah terlalu lama berkuasa? Fei Suebin tidak tahu mengapa ayahnya menanyakan hal ini, dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Fei Sanhai berkata dengan penuh emosi, dampak negatif terbesar adalah dari saya hingga Anda hingga Hao Yang. Kemampuan bisnis 3 generasi nenek moyang kita jauh tertinggal dari kecepatan keluarga besar ini. Jika semuanya berjalan lancar, itu akan menjadi seperti sebuah pesawat terbang. Saat mengemudi otonom dihidupkan, Saya hanya perlu duduk di kursi pengemudi untuk memastikan bahwa ia bergerak maju secara normal.
Tetapi begitu terjadi keadaan darurat, saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merespons dengan baik. Setelah berkata ini, dia memandang. Fei Suebin berkata dengan serius, "Pertanyaan yang baru saja Anda tanyakan kepada saya sama sekali tidak sesuai dengan identitas Anda. Pikirkan baik-baik, jika Anda seorang perampok, Anda akan memperoleh 200 miliar dolar AS dari penculikan dan pemerasan, dan Anda akan menangani seluruh proses penculikan. Cryptocurrency yang mulus dan diperoleh dapat direalisasikan secara perlahan tanpa risiko. Dalam hal ini, maukah Anda melepaskan para sandera?" Fei Suebin terdiam sesaat. Fei Sanhai meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Kita masih harus mengakui kesenjangannya. Jika kakekmu ada di sini, dia pasti tidak akan pasif seperti kita." Fei Suebin meratap dan berkata, "Ayah, kakek dan Kesin masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menemukan mereka. Namun kami belum menemukan satupun petunjuk. Saya selalu merasa bahwa kekuatan keluarga Fei secara keseluruhan tidak ada bandingannya di dunia. Peringkat 10 besar berarti kamu hampir maha kuasa. Tetapi 2 kali berturut-turut ini membuatku menyadari bahwa kekuatan kita secara keseluruhan mungkin masih jauh." Fei Sanhai berkata dengan ekspresi serius, "Ketika kejadian ini berlalu, apapun hasilnya, kita harus meningkatkan diri kita sesegera mungkin, jika tidak, akan sulit untuk memastikan bahwa keluarga Fei dapat bertahan selamanya." Fei Suebin bertanya dengan hati-hati, "Ayah, menurutmu berapa kemungkinan Hao Yang akan kembali dengan selamat?" Fei Sanhai berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, itu tidak akan melebihi 10%. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari dengan cepat dan berkata, Tuan muda, Inspektur Li ada di sini." "Li Yalin?" Fei Sanhai mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang dia lakukan di sini?" Pengurus rumah tangga menjelaskan, "Dia bilang dia ingin berbicara dengan Anda secara langsung tentang sesuatu, tentang Tuan muda." Fei Sanhai mengangguk dan berkata dengan dingin, "Oke, saya hanya mencari dia datang sendiri, silakan undang dia masuk." Segera, Li Yalin masuk ke rumah Fei Sanhai belajar sendirian. Melihat Fei Sanhai, Li Yalin menyambutnya dengan senyum, "Tuan Fei." Fei Sanhai mengangguk tanpa ekspresi dan bertanya kepadanya, "Inspektur Li, sudah lebih dari 24 jam sejak cucu saya diculik. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apakah polisi punya petunjuk?" "Belum," Li Yalin berkata dengan jujur. "Saya yakin Tuan Fei juga harus mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Anda harus tahu bahwa petunjuk pihak lain ditangani dengan sangat bersih. Seolah-olah mereka menghilang dari dunia. Bahkan jika FBI dan Badan Keamanan Nasional dipanggil, akan sulit menemukan petunjuk dalam waktu 24 jam. Fei Sanhai bertanya dengan marah, "Anda adalah seorang detektif polisi Tiongkok. Dapatkah Anda menemukan orang hilang? Kemarilah, kamu masih berani datang ke rumahku untuk menemuiku." Li Yalin mencibir, dan tidak marah dengan sikap Fei Sanhai. Dia hanya berkata, "Tuan Fei, saya datang ke sini kali ini untuk berkonsultasi dengan Anda tentang sesuatu. Saya merasa bahwa sekarang dalam kasus ini, kedua belah pihak dapat bertukar informasi. Mungkin ada semacam petunjuk silang dalam kasus ini. Jika ada, maka ini mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus ini." Fei Suebin di samping bertanya, "Apa itu petunjuk silang, Li?" Yalin menjelaskan berkata, "Itu hanyalah 2 petunjuk yang tampaknya tidak berhubungan. Tetapi setelah menyisir dengan hati-hati, Anda mungkin menemukan bahwa mereka memiliki persimpangan pada tautan tertentu. Setelah Anda menemukan ini persimpangan, Anda mungkin akan menemukan lebih banyak petunjuk." Saat dia berkata, Li Yalin menambahkan, "Sepertinya saya menemukan brankas yang disembunyikan Fei Haoyang di tempat gelap, tapi saya tidak tahu kata sandi brankas itu dan tidak bisa memecahkannya. Dan Anda, meskipun Anda tidak tahu keberadaan brankas ini, atau kata sandi brankas ini, tapi Anda tahu siapa wanita favorit Fei Haoyang, kami menggabungkan kedua petunjuk ini, dan mungkin kami bisa gunakan hari ulang tahun wanita itu untuk membuka brankas."
Dengan kata lain, semuanya kita perlu bertukar petunjuk agar kita bisa melangkah lebih jauh. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan pernah bisa membuka brankas ini seumur hidupku, dan kamu mungkin tidak mengetahui keberadaan brankas ini selama sisa hidupmu. Inilah yang saya sebut petunjuk silang. Fei Sanhai mengangguk tanpa sadar dan bertanya, karena kamu mengatakan itu, kamu seharusnya menemukan petunjuk yang mirip dengan brankas, kan? Sebaiknya kamu menceritakannya dulu. Li Yalin ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sederhana, "Oke, kalau begitu, izinkan saya bicara dulu." Kemudian, dia memandang Fei Sanhai dan Fei Suebin dan berkata dengan sangat serius, "Saya pikir para penculik mungkin tidak menculik Fei Haoyang demi uang." "Bukan demi uang," Fei Sanhai mengerutkan kening dan bertanya, "Bukan demi uang. Apakah itu untuk?" Li Yalin berkata dengan serius, "Seharusnya untuk melancarkan pukulan fatal pada keluarga Fei." Pukulan fatal, Fei Sanhai bahkan lebih bingung dan bertanya, jika seseorang benar-benar melancarkan pukulan fatal pada keluarga Fei, lalu dia baru saja menculik Haoyang, bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika saya memberi mereka uang tebusan 200 miliar dolar AS yang mereka inginkan, keluarga Fei hanya akan sedikit rusak, jauh dari pukulan fatal. Li Yalin mengguncangnya kepala, memandang Fei Sanhai, dan berkata kata demi kata, "Saya kira para penculik pasti menguasai skandal besar dalam keluarga Fei." Ketika Li Yalin dan An Chongqiu sedang minum dan berdiskusi tentang Taoisme, mereka telah menganalisis situasi keluarga Fei secara kasar. Menurut spekulasi kedua orang tersebut, pria misterius itu menculik Fei Haoyang sama sekali bukan untuk keuntungan finansial, tetapi untuk membuat keluarga Fei menjadi sorotan dunia dan kemudian mengeksekusinya di depan umum. Namun, Fei Sanhai dan Fei Suebin, ayah dan anak dari keluarga Fei, hanya fokus pada penculikan dan tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ketika mendengar perkataan Li Yalin, keduanya tampak tidak percaya. Terutama Fei Sanhai, karena caranya merebut posisi kepala keluarga agak teduh, dan dia masih mencari kemana-mana keberadaan ayahnya Fei Jianzong, jadi dia secara naluriah merasa bersalah. Ketika mendengar perkataan Li Yalin, dia langsung berteriak, "Lelucon yang luar biasa, saya keluarga Fei jujur dan jujur. Skandal besar apa yang bisa ditangkap oleh para penculik? Anda, seorang detektif Tiongkok, jangan segera menemukan cara untuk menemukan para penculik, tetapi malah datang kepada saya dan membuat omong kosong. Apa niatmu? Apakah kamu di sini untuk menonton lelucon kami?" Li Yalin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, meskipun aku meremehkanmu karena memaksa istana merebut kekuasaan, aku datang ke sini hari ini dan aku benar-benar tidak bermaksud menertawakanmu." Setelah mengatakan itu, Li Yalin memandang mereka berdua. Dan kemudian berkata, "Saya pikir para penculik dengan sengaja membiarkan skandal ciuman penuh gairah Tuan Fei di jalan ke diungkap terlebih dahulu, dan kemudian dengan sengaja memberi keluarga Fei kesempatan yang baik untuk mengungkapkan kebenaran dan mengubah opini publik." Kemudian dia mengganti topik pembicaraan. Berkata dengan dingin, "Tapi ini sepertinya kesempatan yang bagus. Tapi nyatanya penuh dengan niat membunuh. Sekarang seluruh dunia memperhatikan penculikan Fei Haoyang, dan perhatian secara alami terfokus pada keluarga Fei. Jika memang ada skandal yang mengejutkan dalam keluarga Fei Anda, mengumumkannya saat ini seperti menjatuhkan bom nuklir pada keluarga Fei-mu. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu." Wajah Fei Sanhai memerah dan putih. Segala sesuatunya selalu tentang kejujuran, dan posisinya sebagai kepala keluarga tidak terhormat, sehingga masalah ini menjadi poin yang sangat sensitif di hatinya. Mendengar Li Yalin dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia meremehkannya karena memaksa istana untuk merebut kekuasaan, dia tiba-tiba merasa sedikit marah, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mendengarkan bagian kedua dari kata-kata Li Yalin. Jadi dia berkata kepada Li Yalin dengan marah, "Inspektur Li, Anda tidak diterima di sini, silakan kembali." Li Yalin berkata tanpa daya, "Tuan Fei, saya tahu Anda adalah orang yang baik menyukai wajah, memang benar mencintai wajah,
Tapi jangan biarkan cinta pada wajah mempengaruhi penilaian masalah ini. Menyembunyikan perawatan medis hanya akan memperburuk kondisi. Dan konsekuensi akhirnya harus ditanggung oleh individu. Fei Sanhai tidak menyangka Li Yalin akan terus membicarakan hal itu, masalah ini, dan tiba-tiba berkata dengan marah, keluar dari sini, keluar dari sini. Li Yalin sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia membatalkan rencananya, menoleh ke Fei Suebin, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Tuan Fei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Semua penculik yang sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka akan berusaha mengurangi perhatian terhadap insiden tersebut sebanyak mungkin. Saya temui selama puluhan tahun sebagai polisi, 100% penculik telah dengan jelas memperingatkan keluarga korban untuk tidak memanggil polisi, penculik membunuh korban untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi kasus penculikan anak Anda aneh karena penculiknya tidak takut terungkap, tetapi telah menggunakan metodenya untuk mengobarkan api. Sepertinya dia berharap hal ini akan menceritakan pada dunia dan menarik perhatian dunia adalah bertentangan dengan akal sehat. Seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika terjadi kesalahan. Penilaian ayahmu sekarang diganggu oleh pikiran subjektif dan dia tidak mampu membuat penilaian yang tenang dan objektif. Jadi saya harap Anda bisa tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Skandal ini mungkin menimpa siapapun di antara Anda, cucu dan cucu. Jika kami dapat menemukan petunjuk, mungkin Fei Haoyang dapat diselamatkan. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu nama kepada Fei Suebin dan berkata dengan tenang, jika Anda mengerti dan bersedia bekerja sama dengan saya, silakan hubungi saya. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Anda pasti tidak ingin mengumpulkan milik Anda tubuh anak laki-laki setelah batas waktu 48 jam habis. Dan saya akan segera pensiun, dan saya tidak ingin meninggalkan kasus yang belum terpecahkan sebelum saya pensiun. Ekspresi Fei Suebin terkejut dan ngeri. Dia tanpa sadar mengambil Li kartu nama Yalin dan mencoba mengatur kata-katanya untuk mengatakan sesuatu. Li Yalin berkata dengan tenang. Dia berkata, selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Begitu Li Yalin pergi, Fei Suebin berkata kepada ayahnya Fei Sanhai dengan panik, Ayah, apa yang dikatakan Li Yalin masuk akal, masalah ini memang terlalu aneh, meskipun ekspresi Fei Sanhai sangat jelek. Ada juga sedikit panik, dia tanpa sadar bertanya, skandal besar apa yang dia bicarakan? Apakah ini tentang kakekmu? Namun, metode saya untuk merebut posisi kepala keluarga pada dasarnya sah. Bahkan jika saya pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan, saya tidak akan kalah. Yang benar-benar ilegal adalah saya tidak mengizinkan dia kembali, dan diam-diam mengirim orang untuk mencari keberadaannya dan mencari peluang untuk membasmi akarnya. Tapi masalah ini belum berhasil, bahkan jika terungkap, saya dapat sepenuhnya menyangkalnya. Apa dampak besar yang bisa ditimbulkannya? Ini tidak akan menjadi skandal besar, kan? Fei Suebin mengangguk sedikit, mendecakkan bibirnya dan berkata, saya tidak berpikir itu akan terjadi. Jika kakek benar-benar terselesaikan oleh kita, mari kita bicarakan. Kami secara alami memiliki hati nurani yang bersalah. Tetapi kami gagal, kami bahkan tidak dapat menemukan bayangan kakek, Fei. Sanhai duduk bersandar di kursi dan berkata dengan panik, lalu apa maksud Li Yalin? Suebin, apa yang kamu punya? Apakah ada skandal yang tidak aku ketahui? Hah? Aku, Fei Suebin adalah sedikit gugup untuk beberapa saat, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak dapat menjelaskan alasannya. Fei Sanhai membanting meja dan berteriak dengan marah. Sudah berapa lama sejak itu dan kamu masih menutup-nutupi, katakan. Fei Suebin gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, aku hanya berbicara dengan beberapa wanita di Hollywood. Para selebritas memiliki hubungan yang ambigu. Salah satunya adalah istri seorang sutradara terkenal di Hollywood. Pada titik ini, Fei Suebin dengan cepat menambahkan, tapi tidak apa-apa, di Hollywood, bukankah hal seperti ini normal? Ada seorang bintang pria Hollywood yang secara terbuka mendukung istrinya dalam mencari pacar di luar. Semua orang sangat terbuka dan terbuka. Dengan keterbukaan pikiran orang Amerika,
meskipun semua urusan saya adalah terbuka, itu tidak akan terpengaruh sama sekali, tidak ada yang peduli. Begitu dia selesai berbicara, Fei Suebin tanpa sadar mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ayah, di mana kamu?" "Aku," Fei Sanhai meraung dengan marah, "umurku sudah lebih dari 70, bolehkah, skandal macam apa yang ada di sana? Sekalipun ada skandal, itu terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu atau bahkan lebih awal, sekalipun terungkap, itu tidak ada artinya." Setelah itu, Fei Sanhai berkata lagi, "Saya pikir skandal besar yang dikatakan Li Yalin adalah, ini sama sekali bukan masalah biasa antara pria dan wanita. Hal semacam ini paling banyak dianggap sebagai skandal di Amerika Serikat, bukan skandal, pikirkanlah ke arah lain." Fei Suebin tampak bingung, saya benar-benar tidak dapat memikirkannya. Fei Sanhai tiba-tiba terbangun ketika dia memikirkan sesuatu, dan berseru bertanya kepadanya, "Mungkinkah skandal ini terjadi pada Haoyang?" "Haoyang?" Fei Suebin bahkan lebih bingung. Haoyang memiliki karakter dan pembelajaran yang baik, tidak mungkin baginya untuk memiliki skandal macam apa, bahkan jika ada, yang paling banyak adalah masalah antara anak muda pria dan wanita. Apa yang bisa dilakukan? Fei Sanhai mendengus dingin dan berkata dengan sedikit jijik, "Saya pikir Li Yalin sudah kehabisan akal. Jika kasus ini tidak dapat dipecahkan, dia pasti akan masuk bahaya kematian." Jadi dia membuat banyak asumsi tentang apa itu detektif Tiongkok. Tetapi reputasinya sia-sia saat dia sedang berbicara, pengurus rumah tangga berlari masuk dengan tergesa-gesa dan berseru, "Tuan, Song Peng kata, ada petunjuk yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Anda." "Song Peng?" Fei Sanhai bertanya dengan heran, "Siapa Song Peng?" Pramugara dengan cepat menjelaskan, "Song Peng adalah supervisor tim bisnis kami. Kemarin Anda mengatakan ingin membeli Concorde, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Salah satu orang yang menarik perhatian." Fei Sanhai mengerutkan kening dan bertanya, "Petunjuk apa yang harus dia laporkan kepada saya? Jika Concorde selesai, biarkan orang yang bertanggung jawab atas pengadaan menegosiasikan harga secara langsung, dan Anda tidak perlu melapor kepadaku secara langsung." Pengurus rumah tangga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, Song Peng mengatakan itu adalah petunjuk yang berhubungan dengan Tuan Haoyang." "Oh." Ketika Fei Sanhai mendengar ini, dia mengangkat tangannya alisnya dan berseru, "Di mana dia? Cepat bawa dia." Pengurus rumah tangga dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tepat di depan pintu. Saya akan membawanya masuk sekarang." Setelah beberapa saat, Song Peng, yang bertanggung jawab urusan bisnis, berlari ke ruang kerja. Begitu dia melihat Fei Sanhai dan Fei Suebin, dia segera membungkuk dan berkata, "Tuan muda tertua, nama saya Song Peng, saya dari tim bisnis." Fei Sanhai langsung menyela dan bertanya dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki petunjuk mengenai Haoyang, beritahu saya secepatnya." Song Peng berkata dengan cepat, "Tuan, ada seorang pelayan di sebelah Tuan muda, dan saya pikir dia tampak sedikit curiga." Fei Sanhai mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa terjadi?" Song Peng berkata, "Peng menjelaskan, itu saja. Tadi malam Anda memerintahkan kami untuk menemukan Concorde. Jadi saya segera berkomunikasi dengan sebuah keluarga di Prancis. Saya kebetulan bertemu Wang Yuan, dan kemudian saya membuat janji dengannya untuk pergi ke Las Vegas pada akhir pekan. Apa yang terjadi?" Saat itu, dia secara khusus bertanya padaku apa yang aku lakukan melalui telepon selarut ini. Aku bilang aku membantumu membeli Concorde, lalu dia bertanya padaku apa itu Concorde. Pada titik ini, Song Peng buru-buru menamparkan dirinya sendiri, dengan tamparan di wajahnya, dia berkata dengan gugup, "Tuan, ini salah saya karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir pada saat itu dia juga seorang pelayan keluarga Fei. Jadi kesadaranku akan kerahasiaan tiba-tiba meningkat. Jadi aku dengan santai mengatakan bahwa kamu akan mengirim orang ke Jepang. Tapi pesawat biasa memakan waktu terlalu lama. Itu sebabnya aku memutuskan untuk membeli Concorde. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak mengatakannya siapa yang kamu kirim ke Jepang.
apalagi apa yang kamu kirim orang ke Jepang untuk dilakukan. Fei Sanhai berteriak tidak sabar, katakan padaku poin pentingnya. Song Peng gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, poin penting. Yang poin penting adalah Huang Yuan. Tidak mungkin dia tahu untuk apa kamu mengirim orang ke Jepang. Tapi saat itu, dia bertanya padaku apakah kamu mengirim orang ke Jepang untuk mencari ninja. Aku merasa ada yang tidak beres saat itu. Tapi saya tidak tahu apa yang salah. Sampai saat ini saya mendengar ada sesuatu yang terjadi pada orang yang Anda kirim ke Jepang. Dan saya melihatnya lagi. Video yang diposting oleh Iga Ninja di Jepang tiba-tiba mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mengatakan itu, Song Peng melanjutkan dengan sangat tegas, Tuan, Huang Yuan adalah seorang pelayan, dan dia datang dari luar pada waktu itu. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui tentang ninja? Jadi, saya menyimpulkan bahwa dia pasti sengaja mengujiku dan mencoba mendapatkan sesuatu dariku. Pasti ada yang salah dengan wanita ini. Mungkin dia tidak dapat dipisahkan dari kasus penculikan Tuan Haoyang. Fei Sanhai mendengar ini di sini, pembuluh darah tiba-tiba muncul, dan dia berteriak, sulit untuk menjaga terhadap pencuri rumah jika Anda menjaga mereka siang dan malam. Setelah itu, dia menatap pengurus rumah tangga dan meraung, pergi dan bawa Huang Yuan itu menemui saya. Huang Yuan saat ini waktu melayani Ibu Fei Haoyang. Namun, hari ini, dia sedikit linglung. Alasan ketidakhadirannya adalah karena kekasihnya, Master Kiao Feiyun yang terkenal di Seattle, telah menghilang dari dunia sejak dia mengiriminya pesan tadi malam. Dia pergi ke villa tempat tinggal Kiao Feiyun, tetapi Kiao Feiyun telah menghilang. Kemudian dia terus menelepon dan mengirim pesan teks ke Kiao Feiyun, tetapi telepon terus mengingatkannya bahwa telepon pihak lain dimatikan, dan pesan teks tersebut menghilang. Hilangnya kekasihnya secara tiba-tiba menyebabkan Huang Yuan kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa semua yang terjadi antara dirinya dan Kiao Feiyun hanyalah mimpi indah. Namun jam tangan Richard Mille seharga puluhan juta di sakunya begitu nyata. Jam tangan kedua terus berdetak, seolah mengingatkannya bahwa semua yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Namun akibatnya, dia memiliki kekhawatiran baru di hatinya. Dia takut Kiao Feiyun telah meninggalkannya secara menyamar. Meskipun karya Richard Mille yang diberikan Kiao Feiyun padanya bernilai banyak uang, dibandingkan dengan kehidupan seorang wanita muda kaya di masa depan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, hanya sebuah jam tangan. Saat dia sedang berpikir liar, pengurus rumah tangga bergegas masuk bersama supervisor pembantu dan beberapa pengawal kekar. Pengurus rumah tangga berkata kepada istri Fei Suebin, Nyonya, saya ada hubungannya dengan pelayan Anda, mohon maafkan saya. Istri Fei Suebin tahu bahwa pengurus rumah tangga memiliki kekuasaan yang besar dalam keluarga Fei. Jadi dia datang menemui pelayannya kali ini. Pasti ada sesuatu yang penting. Jadi dia mengangguk dengan cepat dan berkata, sama-sama, pengurus. Rumah tangga mengucapkan terima kasih. Dan kemudian pengawas pelayan di sebelahnya menunjuk ke arah Huang Yuan dan berkata, itu dialah Huang Yuan. Saat ini, para pelayan lain di ruangan itu gemetar karena gugup. Menurut mereka, bukanlah hal yang baik jika pengurus rumah tangga meminta seseorang dengan begitu agresif. Tapi Huang Yuan tidak berpikir begitu. Dia berpikir bahwa ini pasti pangeran tampannya yang datang untuk menebus dirinya sendiri. Mungkin setelah keluar dari ruangan ini, tidak lama lagi dia akan menjadi Nyonya Kiao. Lain kali, ketika saya kembali ke keluarga Fei sebagai Nyonya Kiao, para pelayan keluarga Fei, termasuk kepala pelayan keluarga Fei, semuanya akan menghormati saya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh kegembiraan, saya Huang Yuan, pengurus rumah tangga, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Pengurus rumah tangga itu menatapnya dan berkata kepada pengawal di sampingnya, bahwa dia pergi. Dua pengawal segera bergegas ke depan, dengan kasar dia meraih lengan Huang Yuan dan segera membawanya keluar. Huang Yuan berjuang dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu itu menyakitiku?
jika kamu benar-benar menyakitiku, bisakah kamu bertanggung jawab?" Pengurus rumah tangga datang dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan marah dia memarahi, "Kamu adalah tidak takut makan sesuatu di dalam dan di luar. Sebaliknya, kamu berani berteriak secara terbuka di sini. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Setelah mendengar ini, Wang Yuan sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak mengerti mengapa tuannya ingin berurusan dengannya. Tuan adalah kepala dari seluruh keluarga Fei, dan saya adalah pelayan kecil dari keluarga Fei. Ada perbedaan besar di antara mereka. Saya bahkan tidak punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan majikan. Bagaimana saya bisa menyinggung perasaannya? Wang Yuan, yang terkejut dan ketakutan, dibawa langsung ke ruang belajar besar Fei Sanhai. Begitu kedua pengawal itu menurunkannya, Fei Sanhai menatap Wang Yuan dan bertanya dengan tegas, "Bagaimana kamu tahu bahwa saya akan mengirim orang ke Jepang untuk mencari ninja? Katakan dengan cepat." Wang Yuan ketakutan dengan momentum Fei Sanhai. "Saya langsung ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kemudian saya berpikir, Guru Qiao telah memberitahu saya bahwa hal-hal ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, bahkan kepada orang tua saya. Ini tentang masa depan keduanya dari kita, tentang saya. Kebahagiaan seumur hidup, saya tidak akan pernah mengecewakan Guru Qiao." Memikirkan hal ini, Wang Yuan berkata dengan cepat, Saya hanya mengatakannya dengan santai. Lagi pula, ninja Jepang selalu terkenal." Ketika Fei Suebin melihat bahwa Wang Yuan menyangkalnya, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia bergegas maju dan mengutuk, "Kamu masih berbohong. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati." Setelah itu, dia menendang Wang Yuan ke samping. Di bagian perut, Wang Yuan ditendang ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah dan meluncur mundur beberapa meter. Tepat ketika Fei Suebin ingin bergegas maju dan terus memukulinya, dia tiba-tiba melihat sebuah arloji di lantai. Arloji itu jatuh dari saku Wang Yuan ketika dia ditendang. Jadi, dia mengambil arloji itu, melihat lebih dekat, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Richard Mille. Song Peng di samping adalah penggemar berat Richard Mille dan membelinya sendiri. Dia memiliki beberapa Richard level pemula jam tangan Mille. Jadi sekilas dia mengenali model jam tangan ini, dan ternyata harganya Rm056. Dia segera menyadari bahwa memang ada yang salah dengan Wang Yuan ini, jadi dia segera berkata, "Tuan muda, ini Rm056 milik Richard Mille, jika saya ingat dengan benar, hanya ada 10 buah di dunia, dan harga pasar setidaknya 3 hingga 4 juta dolar AS, dan tidak ada pasar untuk itu." Setelah mendengar ini, Fei Suebin menatap Wang Yuan dengan mata terbelalak dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana kamu, seorang pelayan, bisa memiliki jam tangan semahal itu?" Wang Yuan membawa jam tangan ini karena dia sangat memedulikannya. Namun, karena dia masih seorang pelayan, dia tidak berani memakai Richard Mille di tangannya. Tapi dia tidak pernah menyangka, jam tangan ini akan jatuh saat aku memasukkannya ke dalam sakuku. Melihat Fei Suebin mengetahuinya, dia segera berbohong, "Ini, jam tangan ini diberikan kepadaku oleh temanku untuk diamankan." "Teman?" Fei Suebin berkata dengan dingin. "Teman apa? Siapa namamu, Wang?" Yuan dia dengan gugup menjawab, Saya tidak nyaman bagi saya untuk menyebutkan namanya." Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tetapi ini adalah masalah pribadi antara saya dan dia, dan telah tidak ada hubungannya dengan orang lain." Fei Suebin masih ingin menekan, tetapi Fei Sanhai telah kehilangan kesabarannya. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu bicarakan dengannya? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, potong saja telinganya." Fei Suebin mendengar apa yang dikatakan ayahnya. "Ketika saya memotong telinga saya langsung teringat pada putra saya." Kemudian dia berpikir lagi, pelayan ini mungkin ada hubungannya dengan penculikan putranya. Sehingga dia tiba-tiba merasa marah dan berkata kepada salah satu pengawal, "Cepat, berikan kedua telinganya. Potong." Setelah mengatakan itu, Fei Suebin merasa bingung dan segera menambahkan, "Potong hidungnya juga, menurutku dia tidak lagi sombong, para
Pengawal itu semuanya adalah orang mati yang dilatih oleh ayah dan anak keluarga Fei. Tentu saja dia menuruti mereka berdua. Setelah mendengar perintah tersebut, dia segera mengeluarkan belati taktis dan bergegas menuju Wang Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Yuan sangat ketakutan hingga dia menangis dengan keras. Saat ini, dia tidak peduli dengan Qiao Feiyun atau Nyonya Qiao. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia menangis dengan keras. Saya katakan, lagi pula, dalam pandangan Wang Yuan, bahkan jika dia lebih memilih mati daripada menyerah, dia tidak akan pernah menyerah. Ketika telinga dan hidungnya hilang, mustahil bagi Qiao Feiyun untuk menikahi dirinya sendiri. Selain itu, siapa yang tahu bagaimana Qiao Feiyun membuat marah keluarga Fei? Jika dia benar-benar terkait dengan penculikan Fei Haoyang, keluarga Fei pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Qiao Feiyun ingin menikah dengannya, dia tidak akan pernah bisa. Menikahlah dengannya. Jadi, Wang Yuan segera berlutut di tanah dan berkata dengan wajah saleh, "Guru, jam tangan ini diberikan kepada saya oleh teman baik Guru Haoyang, Qiao Feiyun. Dia juga meminta saya untuk menanyakan tentang ninja Jepang. Tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan." Qiao Feiyun, Fei Suebin sedikit mengernyit, mencari dalam pikirannya untuk waktu yang lama, dan bertanya, "Apakah Qiao Feiyun yang kamu bicarakan adalah teman sekelas Haoyang di Seattle?" "Iya." Wang Yuan buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu dia, beberapa waktu yang lalu, Tuan Haoyang meminta asistennya Sun Hao untuk membawanya dari bandara ke istana, dan kemudian mengatur agar dia tinggal sementara di villa yang kosong." "Apa katamu?" Fei Suebin menyela dan bertanya, "Qiao Feiyun itu tinggal di keluarga Fei, di mana yang lainnya?" Wang Yuan berkata dengan tergesa-gesa, "Memang benar saya tinggal di keluarga Fei. Di awalnya, ini aku setiap hari. Dia membawakannya makanan dan seringkali kebutuhan sehari-hari. Guru Haoyang pergi menemuinya setiap hari, dan mereka berdua sering mendiskusikan berbagai hal di ruang kerja, dan diskusi tersebut berlangsung lama. Sesuatu terjadi kepada Guru Haoyang kemarin, dan semua orang sibuk sepanjang waktu. Ketika saya melayani nenek, saya menunggu sampai giliran kerja saya selesai sebelum membawakannya makanan. Lalu dia memberi saya jam tangan ini dan meminta saya membantunya mencari tahu apakah ada berita tentang ninja Jepang." Fei Suebin tidak melakukannya. Dia bertanya dengan sabar, "Izinkan saya bertanya, di mana dia?" Wang Yuan berkata dengan cepat, "Setelah saya mendengar dari Song Peng bahwa tuannya mengirim orang ke Jepang untuk temukan ninja, aku segera memberitahunya, lalu dia menghilang. Aku juga belum bisa menghubunginya." Fei Suebin dengan cepat menatap Fei Sanhai dan berseru, "Ayah, mungkinkah Qiao Feiyun itu siapa yang melakukannya?" Fei Sanhai mengerutkan kening dan mondar-mandir dengan dagu di tangan, tapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Fei Suebin tidak bisa menahan napas dan dengan cepat mendesak, "Ayah, tolong katakan sesuatu, baru." Kemudian Fei Sanhai berkata, "Saya tidak tahu ini Qiao Feiyun. Tapi saya ingat itu dalam laporan keuangan keluarga Fei di masa lalu dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama dengan Just Group yang berbasis di Seattle telah meningkat. Jumlah kerjasama telah meningkat dari lebih dari 1 miliar per tahun menjadi beberapa miliar. Harga saham Just Group telah meningkat hampir 10 kali lipat dalam beberapa tahun karena kerjasama yang erat dengan kami." Fei Suebin berseru, "Bukankah ini Qiao Feiyun yang tidak berterima kasih?" Fei Sanhai melambaikan tangannya, "Saya kira dia tidak melakukannya." Fei Suebin bertanya dengan heran, "Ayah, begitu banyak petunjuk yang mengarah padanya. Siapa lagi yang ada di sana selain dia?" Fei Sanhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutmu siapa yang akan mengambil risiko diculik dan memeras oleh seseorang yang bernilai ratusan miliar? Terlebih lagi, penculiknya adalah sponsornya sendiri. Ini bukan membunuh angsa untuk mengambil telurnya." Fei Suebin buru-buru berkata, "Meskipun kekayaannya ratusan miliar, sebagian besar dikonversi dari nilai pasar saham. Untuk mempertahankan harga saham, pemegang saham utama tidak dapat mengurangi kepemilikan sahamnya sesuka hati.
Sebagian besar sahamnya tidak akan diubah menjadi uang tunai, dan uang tunai yang sebenarnya dapat dia kendalikan akan sangat berkurang. Mungkin dia akan menemui beberapa kesulitan lagi. Dan itu apakah normal mengambil risiko? Kan, itu masih salah. Fei Sanhai masih menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana menurut Anda? Pikirkanlah. Jika Qiao Fei Yun benar-benar ingin menculik Hao Yang, mengapa dia datang ke rumah Fei, dan Hao Yang telah diculik, dan dia belum pergi? Sebaliknya, dia terus tinggal di sini dan membiarkan pelayan ini membantunya mencari tahu beritanya. Fei Suebin berkata tanpa berpikir, bukankah mereka paling sering mengatakan itu tempat berbahaya? Apakah yang paling aman? Dia bersembunyi di rumah kita, gelap di bawah lampu. Siapa yang dapat menemukannya? Fei Sanhai bertanya lagi. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Karena dia ingin bersembunyi di rumah kita dan bermain trik di bawah cahayanya, tidak bisakah dia terus bersembunyi? Kami tidak menemukannya. Mengapa dia pergi? Fei Suebin segera berkata, saya pikir dia pasti bersama orang-orang Jepang itu. Para ninja itu ada hubungannya. Sangat mungkin bahwa orang Jepang ninja yang menculik Hao yang dipekerjakan olehnya. Jadi ketika dia mendengar bahwa kami sedang mencari ninja Jepang itu, pikiran pertamanya adalah segera melarikan diri. Fei Sanhai menghela nafas, merasa sedikit kesal karena besi tidak bisa menjadi baja. Dia berkata, Anda belum mengetahui logika dasar dari masalah ini. Meskipun Qiao Fei Yun melarikan diri setelah mendengar bahwa kami pergi mencari ninja Jepang, ini juga menunjukkan bahwa jika urusan ninja tidak terungkap, Qiao Fei Yun tidak berniat setelahnya meninggalkan keluarga Fei. Dia bahkan ingin terus bersembunyi di keluarga Fei. Berbicara tentang ini, Fei Sanhai bertanya, pikirkan sendiri, jika dia benar-benar dalang penculikan Hao Yang, lalu mengapa dia ingin melakukannya bersembunyi di keluarga Fei? Rumah, dia juga seorang pengusaha terkenal. Dalam hal ini, semakin lama dia menghilang dari pandangan publik, semakin besar kemungkinannya untuk terekspos. Jika itu aku pasti akan kembali ke keadaan normalku, hidup sesegera mungkin dan mencoba yang terbaik untuk biarkan seluruh dunia berpikir bahwa saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa untuk memeras uang tebusan kita, dia berencana untuk melepaskan status kelas atasnya dan bersembunyi di Tibet dan tetap anonim selama sisa hidupnya? Lalu dia menginginkan begitu banyak uang dan lebih banyak lagi. Apa gunanya? Di satu sisi, saya bernilai ratusan miliar, dan saya memiliki pendukung keuangan seperti keluarga Fei. Tidak hanya akan aku punya masa depan yang cerah di masa depan, tapi aku juga akan bisa membelanjakan uang dan bersenang-senang secara terbuka. Di sisi lain, aku akan menyerah pada diriku sendiri. Dengan identitasmu saat ini, kamu harus tetap anonim sepanjang hidupmu untuk uang tebusan 200 miliar, dan kamu ketakutan seumur hidup, dan kamu tidak berani membelanjakan uangmu sembarangan. Jika itu kamu, yang mana yang akan kamu pilih? Apakah Anda akan memilih yang terakhir, Fei? Suebin tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, jika dia tidak melakukannya, lalu mengapa dia masih bersembunyi di rumah Fei? Ekspresi Fei Sanhai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, menurutku dia seharusnya takut. Takut? Fei Suebin bertanya dengan heran ketika dia mendengar tebakan ayahnya. Ayah, maksudmu? Dia tahu siapa orang yang menyerang Hao Yang, dan dia juga takut orang-orang itu akan menyerangnya. Ya, itu dia. Fei Sanhai mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius, dan kemudian berkata, memikirkan apa yang dikatakan Li Yalin barusan, tiba-tiba aku merasa sedikit pemahaman Fei Suebin tidak cukup. Jadi dia bertanya, ayah, apa yang kamu analisis? Fei Sanhai tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membawa semua orang keluar, termasuk Wang Yuan-Yuan. Setelah semua orang pergi, Fei Sanhai berkata kepada Fei Suebin dengan wajah serius, kami tidak pernah mengetahui skandal apa yang baru saja disebutkan Li Yalin, tapi sekarang saya samar-samar merasa bahwa kemungkinan besar skandal ini akan terjadi di Hao Sheng. Ini mungkin ada hubungannya dengan Qiao Fei Yun. Setelah mengatakan itu, Fei Sanhai memandang Fei Suebin dan bertanya,
Saya pikir mungkin saja Hao Yang dan Qiao Fei Yun melakukan sesuatu yang memalukan bersama-sama. Ini juga dapat menjelaskan mengapa Hao Yang diam-diam membawa pulang Qiao Fei Yun dan berkonspirasi bersamanya di villa yang tidak terpakai itu setiap hari. Fei Suebin bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, kamu bilang mereka berdua berusia 20-an? Apa yang bisa dipelajari pemuda itu?" Fei Sanhai berkata dengan dingin, "Mereka berdua harus sedang membicarakan suatu rencana, dan mereka pasti sudah mulai mengerjakannya." Saat dia mengatakan itu, Fei Sanhai memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Hao Yang hilang? Apakah kamu mengadakan makan malam amal?" "Iya." Fei Suebin mengangguk dan berkata, "Mereka mengatakan bahwa mereka telah bersatu dengan Kamar Dagang Tiongkok dan ingin menyumbangkan sejumlah uang kepada anak yatim piatu di Tiongkok." Fei Sanhai semakin mengerutkan kening dan bertanya kepada Fei Suebin, "Kamu harus mengenal putramu sendiri lebih baik daripada orang lain. Apakah menurutmu tidak normal jika dia tiba-tiba berlari keluar untuk melakukan kegiatan amal?" Fei Suebin mengangguk dengan jujur dan berkata, "Sejujurnya, Ayah, ini memang sangat tidak biasa, tidak normal. Hao Yang memiliki temperamen dingin dan meremehkan orang miskin. Dia bukan anak yang dermawan." "Itu dia," Fei Sanhai berkata dengan sungguh-sungguh, "karena itu sangat tidak normal. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mungkin, mereka berdua telah merencanakan selama beberapa hari untuk membuat rencana makan malam amal ini." Setelah itu, Fei Sanhai bertanya lagi, "Anda pergi ke tempat kejadian ketika kecelakaan itu terjadi. Katakan padaku, apa keadaan khusus pada saat itu?" "Keadaan khusus?" Fei Suebin berpikir sejenak dan berkata, "Ada bintang internasional bernama Gu Qiuyi, yang merupakan penyanyi Tiongkok paling terkenal saat ini. Dia adalah tamu misterius di makan malam amal hari itu." Fei Sanhai bertanya, "Siapa yang mengundangnya?" "Dia." "Tentu saja itu Hao Yang," Fei Suebin berkata terus terang. "Hao Yang lah yang memimpin dalam mengundang Gu Qiuyi ke makan malam amal. Itu juga niat Hao Yang. Dia mempercayakan Kamar Dagang Tiongkok untuk membantu mengaturnya. Saya memperkirakan itu dia harusnya saya tertarik dengan bintang wanita itu, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenalnya. Sebagai laki-laki, Anda tahu bahwa semua orang ingin terjadi sesuatu dengan bintang wanita." Fei Sanhai bertanya lagi, "Apakah butuh begitu banyak kesulitan untuk mengejar bintang wanita? Tidak peduli berapa level bintang pihak lain. Mengetahui identitas Hao Yang, dia seharusnya mengambil inisiatif untuk melayaninya. Bukan, mengapa Hao Yang perlu memutar otak untuk menyenangkan pihak lain?" Fei Suebin berkata, "Gu Qiuyi ini tidak sederhana. Dia tidak biasa, seorang bintang. Dia adalah satu-satunya putri Gu Yanzong, kepala keluarga Gu di Tiongkok, dan satu-satunya pewaris ratusan miliar aset dolar. Dia sangat berharga." Fei Sanhai mengangguk ringan dan bergumam, "Tidak heran." Fei Suebin buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tidak heran." Fei Sanhai berkata, "Tidak heran Hao Yang berusaha keras untuk melayaninya dan bahkan mengatur makan malam amal untuknya." Saat dia mengatakan ini, gambaran Li Yalin barusan tiba-tiba muncul di benaknya. "Apa yang saya katakan?" Segera, dia berseru, "Sialan, bajingan Hao Yang ini. Mungkinkah dia punya ide aneh tentang Gu Qiuyi ini?" Fei Suebin tersenyum canggung dan berkata, "Ayah, Nona cantik, seorang pria sangat pemalu. Baiklah, tidak apa-apa bagi Hao Yang untuk menggunakan otaknya yang bengkok padanya, kan?" Fei Sanhai berkata dengan dingin, "Apa yang saya maksud dengan otak bengkok dan apa yang Anda maksud dengan otak bengkok sama sekali tidak sama. Ingin menyenangkannya dan menghabiskan malam bersama dia adalah ide yang tidak benar untuk memaksanya tidur, dan juga tidak benar jika ingin memaksanya tidur dan kemudian menghancurkan tubuhnya dan menghilangkan semua jejak." Wajah Fei Suebin menjadi dingin sejenak, dan dia berseru, "Ayah, sebenarnya, aku juga memikirkan hal ini saat itu. Tingkah laku Hao Yang tidak normal. Tapi belum ada bukti kuat. Kamu bilang, Hao Yang? Dia seharusnya tidak sebodoh itu, kan?" "Saya tidak, aku juga tidak tahu." Fei Sanhai berkata dengan sangat serius. "Tapi menurutku,
berdasarkan semua petunjuk, hal semacam ini adalah yang paling mungkin. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan segera berkata, oleh ngomong-ngomong, segera minta seseorang memeriksa saya tentang Qiao Feiyun dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, aliran modal perusahaan terkait, dan juga periksa masukan modal Ninja Iga Jepang, lihat komisi Ninja Iga, siapa yang membayar mereka, jika saya menebak dengan benar. Ninja-ninja ini kemungkinan besar disewa oleh Qiao Feiyun, Fei. Suebin berkata, jika Qiao Feiyun yang mempekerjakannya, maka pertanyaannya kembali ke sana. Mungkinkah Qiao Feiyun yang melakukan ini pada Haoyang? Tidak. Fei Sanhai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sekarang ragu bahwa Qiao Feiyun mempekerjakan orang itu. Para ninja ada di sini untuk melakukan sesuatu untuk Haoyang. Fei Suebin bergidik dan berseru, ayah, maksudmu, Haoyang sangat gila sehingga dia ingin menggunakan ninja ini untuk menculik Gu Qiuyi. Fei Sanhai berkata, jika kita dapat mengetahui bahwa memang ada transaksi keuangan antara Qiao Feiyun dan Iga Ninja, pada dasarnya itu akan mengkonfirmasi tebakan saya, Fei. Suebin buru-buru berkata, saya akan memerintahkan seseorang untuk menyelidikinya. Sekarang, dengan kemampuan saya, mudah untuk memeriksa transaksi dana bank. Oleh karena itu, Fei Suebin segera mendapat kabar bahwa Iga Ninja memang menerima 40 juta dolar AS. Pembayar uang ini adalah perusahaan teknologi Amerika. Saya meminta masyarakat untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap ekuitas di balik perusahaan ini, struktur dan temukan bahwa ini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh dana di bawah grup Qiaoxi. Persetan, Fei Sanhai bergumam, Haoyang, bajingan ini, sangat berani, sebagai anak tertua dari keluarga Fei, dia berani bermain api seperti ini. Sungguh tidak masuk akal, Fei Suebin buru-buru berkata. Ayah, ini mungkin bukan masalah Haoyang, jika, seperti yang Anda katakan, para ninja ini diundang oleh Qiao Feiyun. Lalu mengapa mereka menculik Haoyang? Ini tidak logis, Fei. Sanhai berkata, jawaban atas pertanyaan ini mungkin ada pada Gu Qiuyi itu. Mungkin Gu Qiuyi lah yang membuat para ninja itu membelot di saat kritis. Lagi pula, Qiao Feiyun hanya memberi mereka 40 juta dolar AS. Bukankah Anda mengatakan bahwa Gu Qiuyi juga memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana jika dia langsung menjanjikan 400 juta dolar untuk menyuap para ninja ini? Ini, Fei. Suebin juga tercengang. Setelah berpikir lama, dia mengerutkan kening dan berkata, bukan tidak mungkin. Fei Sanhai segera berkata, Anda dapat menemukan cara untuk membuat janji dengan Gu ini. Qiuyi dan undang dia ke rumahmu. Satu perjalanan, saya perlu memperhatikan gadis ini baik-baik untuk melihat apakah ada yang salah dengan dia, bersambung.